Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang budidaya kemukus. Nah, video ini berada di hutan rimba ya, dimana lokasinya itu memang tidak dibersihkan di bagian bawahnya. Nah, berbagi pengalaman tentang edukasi atau praktek lapangan yang saya lakukan, yaitu di area hutan pribadi atau kebun pribadi. Itu saya bersihkan selalu di bagian perakaran, bersih rapih. Itu nyatanya malah pada mati. Nah, dua lokasi yang saya gunakan untuk uji coba ini, dimana bawahnya rumputnya itu tidak saya bersihkan, cuman saya pendekkan saja, tidak sampai nempel tanah. Kurang lebih ukuran dari tanahnya itu 1 jengkal untuk pemangkasan rumput. Itu pengalaman yang saya lakukan, akan saya ceritakan di video ini. Nah, mengenai perawatan atas, ya, perawatan atas saya hanya memangkas batang pohon dan juga ranting tajar. Nah, itu bertujuan untuk membangunkan mata tunas yang tertidur di antara ketiak daun dan ketiak ranting pada pohon kemukus. Nah, mengenai kesuburan ya, suburan itu perlu kita perhitungkan, perlu kita pelajari, di mana saat musim hujan, air hujan itu sudah mengandung nitrogen. Itu bukan secara ilmiah, bukan secara teknis bertani manapun, itu murni hasil pemikiran dari pemikiran saya. Jadi seandainya ada kekeliruan, saya pribadi mohon maaf. Analisa saya begini, air hujan yang mengandung nitrogen cukup tinggi dan kadar asamnya pun cukup tinggi, itu mengakibatkan kadar asam dalam tanah tinggi. Nah, kadar nitrogen yang tidak terserap oleh akar, terutama misalkan rumputnya dibersihkan, kemudian tidak terserap oleh akar kemukus ini, maka akibatnya di curah hujan yang tinggi itu mengakibatkan pH tanah menjadi asam, dan pH tanah yang asam menimbulkan menetasnya atau berkembang biaknya cendawan jamur secara ekstrim. Berkembang biaknya jamur secara ekstrim itu seimbang dengan ekstrimnya curah hujan. Nah, bisa dilihat dari kenyataan yang terjadi, yaitu kemukus pada mati, terutama kemukus ya. Kemukus pada mati itu pas ketika curah hujan tinggi, kemudian pas berbarengan dengan musim buah, awal musim buah. Nah, analisa saya awal-awal sebelum saya praktekkan, itu kadar nitrogen yang cukup tinggi di kandungan air hujan itu, kemudian kebanyakan dari petani itu memupuk pupuk kandang ataupun pupuk kimia pas musim hujan, karena perhitungan mereka dari mereka yang saya tanya itu biar subur. Nah, sebetulnya awal musim kemarau sampai akhir musim kemarau, yaitu mendekati atau sudah datangnya musim hujan ya, itu tanahnya sudah subur secara alami. Kenapa? Karena rerumputan yang sudah mengering, terus kemudian tersiram air hujan yang kadar nitrogennya cukup tinggi, terus di musim kemarau cendawan jamur yang terpapar sinar matahari secara terus menerus itu sudah mati. Nah, kemudian tersiram hujan. Nah, dari situlah kesuburan alami muncul. Nah, kemudian ketika kita menambahkan nitrogen atau pupuk kandang atau pupuk kimia yang berbasis atau berkandungan nitrogen cukup tinggi, yaitu akibatnya akan overdosis unsur hara nitrogen. Nah, akibatnya yaitu kebanyakan pada mati. Karena apa? Pas
awal musim hujan kurang lebih 2 bulan berjalan, rumput pasti sudah sangat subur. Nah, kemudian pemikiran kita sebagai petani ingin membersihkan. Namun apa yang terjadi? Rumput ini justru tidak membantu menyerap kandungan nitrogen itu. Nah, akibatnya kandungan nitrogen yang menumpuk di dalam tanah mengakibatkan zat asam. Ditambah lagi dengan curah hujan yang cukup tinggi karena air hujan seperti yang saya sebutkan tadi mengandung nitrogen yang cukup tinggi, maka terjadilah pemicu penyebabnya munculnya jamur. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya sinar matahari itu juga sangat berpengaruh kepada berkembang biaknya cendawan nitrogen yang ada di dalam tanah. Mungkin dari sebagian referensi ada yang mengaplikasikan dolomit dan sebagainya. Itu memang betul, dolomit memang menetralkan pH tanah, tapi ketika curah hujannya ekstrim, penaburannya pun kalian juga harus ekstrim. Misalkan cuacanya normal, cukup 2 minggu sekali. Kalau cuacanya nggak normal atau ekstrim, ya otomatis harus 1 minggu sekali. Misalkan seperti itu. Kembali lagi, sesuai pengalaman saya yang akan saya ceritakan, yaitu cuma membabat di area perakaran, itu tidak sampai tanah untuk mengurangi agar sinar mataharinya mengenai tanah. Ya, intinya dipangkas saja lah, dipangkas, intinya seperti itu. Kemudian diutamakan pas cuacanya ekstrim itu yang seperti ini. Nah, seperti ini dirempel-rempel terus seperti ini ya. Nah, kemudian rempelannya ini jangan terlalu dekat. Nah, dibuang seperti itu yang agak berjarak lah. Ya, ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah mulai muncul tunas. Ini baru beberapa saat atau beberapa minggu pemangkasan. Ya, itu bekasnya ada. Nah, yang saya lakukan hanyalah seperti itu. Pengalaman saya dari 2 lokasi yang saya perlakukan seperti ini, itu alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang mati. Tapi yang saya perlakukan dengan pembersihan pembersihan bagian perakaran yang saya rapihkan dan sebagainya selalu bersih, sudah habis. Itu ada 2 lokasi juga. Sepertinya di video saya yang sebelumnya sudah ada. Nah, ini ditajar satunya lagi. Ya, ini bibitnya dari sulur tanah. Ini sudah full perempelan. Full perempelan mendapatkan sinar matahari pagi, secara otomatis tanaman ini mengejar sinar matahari. Ini bekas patah ya, ada orang rumput. Nah, ini bawahnya. Perlu diketahui bahwa sebelum ditanami ini sudah saya bentuk, yaitu agak miring. Tujuannya agar air hujan tidak menggenang di sini. Ini langsung pergi. Nah, setelah keluar rumput baru saya tanami. Nah, intinya dibentuk lahan dulu. Nggak usah misalkan kalian tidak sabaran, nggak usah dikasih media yaitu kompos dan sebagainya, nggak usah. Nanti aja setelah ditanami ini sudah positif merambat atau hidup, barulah sekitar 1 jengkal dari pangkal, ini kan agak cekung ya, itu kalian kasih kompos. Itu pun nggak bisa, kalau terlalu banyak itu bahaya. Pemupukan itu kalau saya pribadi nggak di awal musim hujan ya, karena itu sudah ada nitrogen dari alam yaitu air hujan. Kalau saya nggak dari awal musim hujan, justru bulan-bulan ini, Maret, April, Mei, itu kurang lebih 75% dari musim hujan. Nah, itu kita susul pupuk. Kalau perlu dicampur dolomit dan fungisida. Itu bila mana lahan kalian terdeteksi keasamannya tinggi. Nah, ini lahannya semuanya seperti ini.
memang cuman saya gembur-gemburkan di sekitar akar, kemudian saya biarkan. Nah untuk kapulaga ini penanaman baru, ya cukup di sekitarnya aja, kalian lihat. Nah ini yang akan menjadi makanan mikroorganisme, yang akan diurai oleh mikroorganisme sebagai makanan mikroorganisme secara alami. Kemudian mikroorganisme itu berkembang dan mengeluarkan kotoran. Nah kotoran mikroorganisme itulah yang akan diserap oleh tanaman ini ya, atau akar tanaman, kemukus dan lain-lain. Nah jadi intinya itu memang kalau kemukus dibiarkan seperti ini aja. Nah kemudian pastilah kalian bertanya-tanya, kalau yang kecil yaitu jelas tertutup. Oke, ini ada yang kecil ya. Kalau yang kecil seperti ini, yang masih kecil atau awal-awal tanam seperti ini, itu enggak ada masalah, dibersihkan, dicabut, rumputnya dicabut, itu enggak ada masalah. Nah tapi saran saya, nah ini dicabutnya di sekitaran yang kira-kira menghalangi sinar saja ya, dicabutnya yang menghalangi sinar matahari saja, nggak usah full atau dibabat-babat sampai tanah, nggak ada masalah untuk yang awal-awal tanam. Soalnya ini mengganggu kalau memang tidak dibersihkan atau kalau nggak dibersihkan, ranting dari rumput ini menutupi pohon kemukus. Jadi ini dibersihkan atau dibabat-babat saja, itu akan lebih baik. Kalau saya sebenarnya nggak suka saya cabut, tetap saya cuman babat, nempel tanah kalau yang masih awal-awal tanam seperti ini. Karena jika tidak dicabut, ini menutup begini ya, ini akan mengganggu proses tumbuhnya tunas baru ya, akan memperlambat. Tapi kalau dicabut, kalau dibabat itu tidak. Nah justru menurut saya pribadi, akar dari rerumputan ini jika yang dibabat terus mati, itu di akar rerumputan ini ada mycorrhiza ya. Mycorrhiza itu ya sejenis bakteri baik yang membantu, yang sangat diperlukan oleh tanaman. Nah intinya seperti itu. Ini dibabat rata. Nah kemudian perhatikan sinar matahari. Nah rantingan seperti itu jelas menghalangi, itu harus di pruning ya. Rantingan dari pohon yang lain itu menghalangi, harus di pruning. Nah kemudian ini ada lagi ya, ini beberapa minggu setelah melakukan pemangkasan ranting, hasilnya seperti ini. Nah ini perlu dibuang kembali ya, untuk melanjutkan atau mempercepat proses pertumbuhan atau tunas baru dari batang ini. Nah ini seperti tadi ya, ini dibuang agak jauh, tenang saja tuh, nantinya itu akan menjadi kompos dan akarnya pun akan mencari dengan sendirinya. Jadi nggak usah didekat-dekatkan biar cepat dimakan, itu nggak akan dimakan akar ya. Rantingan basah seperti itu walaupun sangat dekat atau nempel pun itu nggak akan dimakan akar. Tetap akar itu akan memakan pembusukan atau pengomposan setelah ranting itu benar-benar jadi kompos. Kalau misalkan dipaksa terlalu dekat ya, intinya itu tadi menyebabkan kematian pada batang atau pohon kemukusnya ini. Nah itu harusnya dibuang, karena saya bawa HP jadi nggak bisa naik. Nah kemudian terus seperti ini ya, ini sampai atas ya, sampai atas sana
itu semuanya sudah ada kemukusnya, tapi lokasinya agak jauh jadi agak kurang terawat ya. Nah ini pembentukannya itu tadinya miring rata. Nah saya cangkul, saya bikin miring, diperkirakan air hujan tidak menggenang walaupun curah hujan sedang tinggi. Ini cabai Jawa. Nah seperti itu. Nah ini ada lagi. Nah ini kondisinya seperti ini teman-teman. Nah ini ya, kalau memang mau mempercepat yaitu ranting-ranting dari bekas pangkasan yang tumbuh itu segera dibuang. Nah kalau musim hujan atau curah hujan yang tinggi, biasanya kadar asam dalam tanahnya itu rendah, pH-nya rendah, kadar asamnya tinggi. Nah selain mengaplikasikan dolomit, kalian kalau mau memupuk itu jangan di perakaran, karena akar ibarat manusianya itu sedang stres, jadi disemprot aja melalui balik daunnya ini dan batangnya. Nah itu pakainya jelas pupuk cair ya. Nah itu ada lagi satu. Nah itu, ini tanaman-tanaman baru. Nah ini. Nah kemudian ini ya, ini cabai sisa-sisa lama. Ini setelah dibabat nggak tertutup, muncul lagi. Nah ini yang ke atas itu sudah saya rapikan, kemudian bawahnya tetap saya biarkan, yang penting sinar mataharinya sudah saya masukkan. Nah ini tanaman baru ya, yang masih kecil seperti ini, diperhatikan yang menutupi batang pohonnya. Nah ini akan sangat membantu proses tumbuh ya, proses tumbuh dan mempercepat proses tunas baru. Nah seperti ini, kita bersihkan dulu, kita ya, bersihkan seperti ini. Nah bila mana ada rantingan dan sebagainya yang menutupi, kita bersihkan. Ini sebenarnya cukup di sekitaran perakaran saja, nggak usah terlalu lebar, karena akar kemukus ini ya, ini menyelinap atau berada di topsoilnya tanah ini. Nah itu pengalaman saya seperti itu ya, monggo diaplikasikan jika memang kira-kira mau diaplikasikan ataupun bermanfaat buat kalian. Tujuan saya tidak lain, hanya ingin berbagi ya, berbagi pengalaman, karena memang saya akui, saya pribadi kewalahan dalam mengatasi jamur ya, baik itu sudah mengaplikasikan fungisida kimia, fungisida organik, tetap aja bila lahan yang saya bersihkan selalu itu malah tetap rawan mati. Nah bukan hanya di tempat saya, di tempat teman-teman saya, tetangga-tetangga saya itu juga mengalami hal yang sama. Nah saya rasa cukup sekian video kali ini. Sudah hal yang pasti bila cara penyampaian saya, pembicaraan saya, kata-kata saya itu jelas tidak tertata dan kurang menarik. Sekali lagi itu hanya tujuan saya hanya ingin menyampaikan ya. Sudah hal yang pasti audio video saya kurang jos, mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.